Oke, baik. Nah, ketika Tuhan yang ada di surga ini memang dia Tuhan, dia melihat manusia itu banyak yang berdosa. Dia mengutus malaikat, malaikat ditolak manusia. Dia mengutus para nabi, nabi ditolak manusia. Kenapa berinkarnasi ke manusia? Ya karena manusia menolak malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Bamtri Channel, channel yang menyajikan orang-orang rusak dan orang-orang soak yang ada di negara Indonesia Raya ini, sahabat. Ya, kalau kita menyaksikan orang-orang ongok raya ini, maka sama seperti kita melihat orang-orang rusak, sahabat. Ya, karena pernyataan-pernyataan itu bisa bikin otak kita itu soak gitu ya. Saraf-saraf kita itu tidak bekerja dengan baik. Ya, karena jawaban-jawaban mereka atau pernyataan-pernyataan mereka yang begitu menyulitkan bagi kita untuk dipahami gitu ya. Ini kalimat-kalimat yang keluar dari mulut saya pun jadi susah ini untuk mereaksi orang-orang soak ini. Nah, jadi sahabat semuanya, beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman dari saudara kita, akhi siapa namanya itu, kirim WA ke saya, akhi ini ada si Mikanciang, Mikanciang namanya ya, yang babak belur di roomnya sendiri, karena di sana ada Kang Anom ya, yang bertanya dan si Mikanciang ini menjawabnya entah kemana-mana gitu sahabat. Nah, mendapatkan pesan itu, pay to pay saya langsung bekerja sahabat. Ya, kita kunjungi channel si Mikanciang ini dan ternyata benar 6 hari yang lalu ya sudah ditonton 11.000 orang. Nah, di sini di menit ke-41 ini Kang Anom bertanya. Apa pertanyaan Kang Anom? Coba kita dengarkan. Ya. Di sini saya nggak ada maksud untuk debat. Saya hanya diskusi. Dengarkan ini, karena saya awal dari pembicaraan saya di awal tadi. Kalau memang Tuhan Yesus itu mampu untuk menghidupi, mematikan, membuat kekal, kenapa dia harus inkarnasi pada diri seseorang? Lalu bagaimana jika hari ini ada orang yang mengaku bahwa diinkarnasikan juga oleh Yesus? Itu yang pertama. Dengan alasan dan catatan seperti yang Bang Batak tadi bilang bahwa malaikat ditolak oleh manusia. Dan saya mengutip dari Lukas 9:20. Ini saya belum bawa satupun dalil dari agama saya tentang Allah, tentang lafaz Allah yang kami permasalahkan, di sana ya. Kenapa dia bertanya pada muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Lukas 9:20. Menurut kamu siapakah aku ini? Apakah ada Tuhan yang meragukan, yang menimbulkan syak keraguan dalam dirinya tentang ketuhanannya dirinya sendiri? Ya, dua ya sahabat pertanyaan dari Kang Anom ini. Yang pertama, kenapa Yesus itu yang dituhankan oleh Mikalera ini, yang dari menit awal sampai menit 40 itu dia menjelaskan ayat-ayat di dalam Bible yang menyatakan bahwa dia dikatakan Tuhan karena dia bisa menghidupkan dan mematikan orang. Nah, poin itulah yang dipertanyakan oleh Kang Anom. Kalau memang dia Tuhan, kenapa harus berinkarnasi menjadi manusia? Ternyata ada pernyataan anak Batak. Oke, baik. Nah, ketika Tuhan yang ada di surga ini memang dia Tuhan, dia melihat manusia itu banyak yang berdosa. Dia mengutus malaikat, malaikat ditolak manusia. Dia mengutus para nabi, nabi ditolak manusia. Kenapa berinkarnasi ke manusia? Ya karena manusia menolak malaikat. Yakinlah sahabat, sebentar lagi Anda akan soak kepalanya mendengarkan orang-orang ini bicara. Kemudian lanjutan pertanyaannya, ada jadi dikutip di dalam Bible, ya di dalam Lukas 9 ayat 20 sahabat. Ya, saya mengutip dari Lukas 9:20. Ini tulisannya merah ya, artinya ini pernyataan dari Yesus sendiri. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini? Apakah ada Tuhan yang meragukan, yang menimbulkan syak keraguan dalam dirinya tentang ketuhanannya? Adakah Tuhan yang merasa ragu terhadap dirinya? Atau dalam bahasa sederhananya tidak pede dengan status yang disandangnya gitu? Atau dalam bahasa lainnya tidak tegas menyatakan bahwa saya ini adalah Tuhan, seperti Allah menyatakan dirinya, innani anallahu la ilaha illa. Nah, ini bagi kaum-kaum yang berpikir, maka insya Allah akan mualaf sahabat. Dan bagaimana jawaban si Mikanciang ini? Coba kita dengarkan. Oke. Silakan, Lukas 20. Oke, saudaraku, makasih. Bentar. Ya. Nah,
Karena kan murid-muridnya ingin tahu siapa dia sesungguhnya. Menurut murid-muridnya ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan ini, tapi Tuhan Yesus menyatakan tidak, dia bukan nabi. Nah, ketika murid-muridnya mengatakan dia nabi, Tuhan Yesus enggak ini, maksudnya saya bukan nabi loh. Kenapa kamu katakan aku nabi? Tapi ketika dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus menyatakan yes, haleluya. Nah, ini ngarang nih sahabat. Tapi ketika dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus menyatakan yes, haleluya. Yang mana ha? Yang mana? Yang mana? Ya. Dia udah kelihatan gelagapannya ya si Mika Rupo ini. Daloyo dia kena air. Kenapa Yesus bertanya seperti ini? Karena murid-murid Yesus itu ada yang mengira bahwa Yesus itu adalah nabi. Sehingga dia bertanya. Ketika Yesus itu bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu muridnya juga sendiri yang menjawab, Mesias dari Allah. Berarti yang menyatakan, yang menjadikan, yang mengangkat Yesus ini adalah Tuhan, bukan Yesus, tapi adalah murid. Na'udzubillah. Ya, diangkat oleh muridnya yang tadinya meragukan siapa Yesus ini, yang tadinya mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah nabi. Lalu hanya dengan pertanyaan, menurut kamu siapakah aku ini, dijawab sendiri oleh muridnya, Mesias dari Allah. Dijawab oleh Yesus, haleluya. Tapi ketika dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan menyatakan yes, haleluya. Ya betul-betul rusak orang ini ya sahabat. Memahami kitabnya sendiri dia susah ya. Dan bahkan menambah-nambahi kitabnya sendiri, ayat di dalam kitabnya sendiri. Coba di dalam Lukas ini, coba kita lanjutkan ya. Nah ini yang ayat 21-nya. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Enggak ada jawaban Yesus iya, haleluya. Nah ini bagi Anda pengikut si si Mikalera, mikir-mikir ya. Jadi Mikalera itu sok cerdas, sok pintar, sok keras saja suaranya. Aslinya dia kerupuk ya. Dikasih pertanyaan yang cair seperti ini langsung loyo dia sahabat. Dan bahkan dia menabrak kitabnya, menambah-nambahi ayat di dalam kitabnya sendiri. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video rusak ini. Sampai jumpa di video yang lebih rusak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.